Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini tertulis dari Efesus 4 ayat 15. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, mungkin kita pernah mendengarkan sebuah tagline di dalam sebuah iklan, yaitu tumbuh ke atas bukan ke samping. Ya, itulah salah satu iklannya. Nah, mengatakan bahwa kita itu harus tumbuh ke atas gitu kan menurut iklan ini. Nah, coba kita perhatikan secara pertumbuhan fisik di dalam kehidupan manusia pada umumnya. Ya, dibandingkan pada masa waktu kita masih kecil. Tambah tinggi, tambah berat badan karena makin tinggi dan muncul tanda-tanda pubertas mungkin pada anak-anak remaja yang membuat kita ini berbeda dengan anak-anak, ya. Semuanya itu mengalami perubahan, tetapi itu tidak sembarangan berubah. Badan kita, yaitu tubuh kita itu diciptakan sedemikian rupa sehingga ada tahapan-tahapan yang berkembang terus untuk dijalani. Sobat Kairos, begitu juga seharusnya juga dengan iman kita yang itu bertumbuh ke atas seperti ke arah kepada Tuhan Yesus Kristus yang juga adalah kepala. Nah, tentang pertumbuhan ini juga Paulus ini tidak lelah untuk mengingatkan jemaat Efesus untuk menempatkan Tuhan Yesus sebagai kepala. Kenapa kepala? Sebab letaknya di atas dengan otak yang mengatur semua pergerakan anggota tubuh dari yang kelihatan sampai yang tidak kelihatan. Kalau mau bertumbuh dengan baik, bertumbuhlah ke atas, ke arah Tuhan. Inilah yang ditegaskan oleh Paulus, mengingatkan kepada jemaat Efesus. Walaupun kebanyakan mereka adalah orang-orang dewasa, pada kenyataannya manusia ini sering lupa daripada ingat, sehingga harus sering diingatkan. Saudara-saudara, setiap kebenaran yang kita terima melalui pengajaran yang disampaikan, jika diterima dengan dasar mengasihi Tuhan, maka semua itu akan berlalu begitu saja dan hanya menjadi sebuah pengetahuan. Pengetahuan penting, pemahaman dari pengetahuan juga penting, tetapi hikmat bagi hidup kita adalah firman Tuhan. Semua yang kita pegang dan hidupi harus didasari karena kita mengasihi Tuhan. Sehingga pertumbuhan yang kita alami adalah hasil dari kita menghidupi kebenaran firman Tuhan dan mengasihi Tuhan itu sendiri. Proses pertumbuhan ke arah Kristus adalah proses di mana kita membiarkan Kristus menyatakan diri kita lebih dari dalam dan melalui kita. Kristus yang ada di dalam kita akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Dia akan berkarya dan bergerak mengubah hidup kita sesuai dengan rencananya sehingga kita tidak gentar menghadapi sesuatu apapun. Bertumbuh ke arah Kristus juga itu bertumbuh dalam kematangan di mana kita hanya berserah kepada Tuhan ke arah Dia dan mengizinkan kekuasaannya terus bergerak atas hidup kita untuk kita menikmati janji-janji Tuhan. Pertumbuhan ke arah Kristus juga itu akan menghasilkan keputusan untuk meningkatkan kapasitas kita untuk menghadirkan kehadirat Tuhan. Sobat Kairos, semua asupan rohani dipakai untuk membuat kita makin bertumbuh dalam iman. Membaca renungan seperti ini adalah salah satu contoh asupan yang membuat kita bertumbuh. Berdoa kepada Tuhan juga menunjang pertumbuhan iman kita. Sikap dan keputusan yang diambil di saat menjalani hidup sehari-hari pun itu turut membentuk hidup kita. Semuanya ini harus diarahkan kepada Tuhan. Pastikan apapun yang kita lakukan adalah asupan yang baik untuk pertumbuhan kita, pertumbuhan iman kita juga. Mari kita mempersiapkan masa depan kita sejak dini melalui asupan rohani yang tepat, sehingga kita terus bertumbuh ke arah Tuhan dan tak mudah goyang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat dewasa rohani juga, dia pasti akan memiliki ciri-ciri, dia berpegang teguh pada kebenaran dalam kasih, dan bertumbuh dalam segala arah kepada Kristus yang adalah kepala di Efesus 4 ayat 14-15. Nah, pertumbuhan rohani ini berfokus pada kesatuan tubuh Kristus, bukan kepada kepentingan-kepentingan atau kelompok golongan tertentu. Nah, dengan demikian, sasaran dan tujuan akhir gereja Tuhan akan tercapai, yaitu jemaat dalam kondisi cemerlang, tanpa cacat atau kerut di hadapannya dalam Efesus 5 ayat 27. Alkitab mengatakan jelas bahwa kita juga perlu terus berusaha untuk mencapai kedewasaan rohani kita. Nah, dalam surat kepada jemaat Efesus ini, Rasul Paulus
mendorong mereka untuk menjadi orang-orang yang dewasa yang makin lama itu bertambah sempurna seperti Kristus. Nah, ketika masih muda dalam iman, kita rentan untuk diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran yang sering kali mengakibatkan perpecahan di tengah jemaat. Namun, sering dengan semakin dewasanya pemahaman kita tentang kebenaran, kita dapat berfungsi sebagai satu tubuh di dalam Dia, Kristus yang adalah kepala. Allah memberi kita rohnya untuk menolong kita bertumbuh menuju pengenalannya yang sempurna tentang dirinya. Dan Dia memperlengkapi kita dengan para gembala dan guru untuk mengarahkan kita menuju kita dalam kedewasaan iman tersebut. Sama seperti ciri-ciri tertentu menjadikan bukti kedewasaan jasmani, kesatuan tubuh kita sebagai tubuhnya adalah bukti pertumbuhan kita secara rohani. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.